apakah tadi dengan restorasi, maksud kami dengan kanun tadi ini bagaimana menyiapkan regulasi ini sendiri? Apakah itu menjadi hal isu menarik di Aceh? Nah ini tadi, jadi memang lebih berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan. Jadi memang tiap daerah berbeda, tiap daerah. Nah ini juga nanti bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini Aceh terkait dengan item-item yang ada di instruksi presiden yang akan dilaksanakan. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu misalkan tadi sebagai contoh kaitan dengan regulasi. Banyak hal regulasi terkait dengan perspektif HAM tadi. Nah begitu juga memang ini agak terlambat dikit ranhamnya ini keluar. Karena tadinya memang sempat ada ran penyandang disabilitas, kemudian ada ranham. Nah tapi di dalamnya juga ranham itu ada disabilitas, nah sehingga disatukan. Nah, itu satu, ya, sehingga ada terlambatan kalau kita lihat. Ya, jadi nanti memang pemerintah daerah Aceh ini kira-kira ada yang diinstruksi presiden itu mereka nanti akan lihat itu semua 6 strategi tadi, 6 strategi tadi yang rinciannya ada di sana. Yang salah satunya antara lain kalau yang pelayanan komunikasi masyarakat, nah itu bagaimana masyarakat kaitan dengan permasalahan-permasalahan, mengadu kemana dia. Nah di sana juga ada. Nah ini yang pemerintah daerah harus juga menyiapkan dan seandainya sudah ada lebih meningkatkan lagi kemana masyarakat mengadu terkait dengan pengaduan, Mbak ya. Pengaduan, pelayanan pengaduan terhadap masyarakat. Harmonisasi dengan kanun, nah itu ya. Itu membutuhkan waktu ya. Bukan waktu kita bicara. Itu yang butuh waktu yang lama juga ini Pak, atau bagaimana? Ya, kadang-kadang bisa lah kalau kita ini nanti memang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dari kita Kementerian Hukum dan HAM, kita siap membantu itu. Karena kalau kanun ini kan diadu selalu. Kalau kanun itu bertentangan dengan HAM tiap hari. Ini ada harmonisasi nanti. Tapi intinya bagaimana penerapan syariat Islam itu dan juga bagaimana terhadap maksudnya ranham ini dilihat dari perspektif HAM itu sendiri. Kita sudah berada di segmen akhir dalam talk show kali ini dan mungkin saya akan minta sedikit sepertinya kita juga harus break sejenak dulu ini Pak ya. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Oh ya kak? Wah ya. Tuan aku. Ayah ni yang bukan. Bro, baik macam-macam. Baik mendawa-dawa yang ngomong, bro. Main pakai, bro. Ya, Kak. Selamat. Nyomak jak Semerang. Pergi rumah-rumah, bim pun petik. Nak ada dengar, no? Jak ilan ni, bro? Ya, Mak. Hai Gam, tak air tanya cikgu orang kaya. Lagi tetangga lu mak komplek. Numpul belah. Untuk tahu main bedai, no? Sajak cua kat rumah. Jambak komplek kan. Di mana pakat? Oh, pah tak. Lu nak bantu-bantu orang mau Pak ID nya. Oh, nya beres tak nan. Pah 3 dah jangan tu. Tapi kan boleh belah kalau tak? Jek, kan yang awal itu yang baru ya? Oh, jadi tak boleh itu. Pak. Nak kalau ada nak awak lagi. Oh, nak waju? Oh, jadi dengar apa? Ayah, nak kalian dulu ada ino ya? Ayah, di mana? Nak lalu ya? Nak lalu ino ya? Yang kita dalam pedu, kan betul ino pedu. Ino ada pedu ya? Nyok kamu tahu mana tak? Hai. Pupun ayah mah? Ya, semua itu. Oh, betul yang mah. Yang pertama. Betul.
Kaya, kiban deh ni tanya ya. Udah fikir dah kata. Kau kata mentang sedih. Long pim lebih sedih. Siapa hana agam terjadi lagi nya. Long harap ke kata lah rumah tangga sampai terjadi tu boh hana acu atagop. Nyo hana pun dah fikir, nyo memandu mahalnya kalau serahkan kepada orang kampung. Tua apa, tua lapan, pak kecil tungku imung memandu kalau serahkan. Nyo dengan fikir le orang kampung, pakai bancara anak long. Baik sampai dia apa untuk polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena anaknya nak tabuh lepah jaro, nibak rumah gapnyan leboh rumah yang kalepah jaro. Kemudian ini telah selesaikan dengan secara adat. Ya, terima menurut Pak Dron ya, Mak. Kami yang menurut long kan tu yang go dalam adat kita kampung. Ada ilong kalau lembakang mana mi menu ada je bertim damai. Yo menurut Pak Ahmad kali laki damai. Ka sama-sama tengok-tengok. Yo menurut Bapak Edi, kenapa menurut Pak Dron? Kerja bagus sih. Ya. Elon pi kalau bekas abangan urus rumah. Ya. Jadi halamnya dapat damai betul lebih agak bagus sih. Ya, nyo kenapa menurut Pak Dron Pak Polisi? Kasih setuju ataupun kiban? Jadi kami dari kepolisian Ya. menyerahkan ke adat kampung saja, Pak. Ya. Walaupun Bapak Polisi kagak serahkan kepada tanyo. Yang namun hanya tak boleh macam kampung tanyo kan tak ada. Kemudian anaknya tapi sanksi hukuman, bukan penjara. Cuman anaknya tayu pergi natah selama 2 bulan. Tak jual apa kecil punya kalau kayaknya sebab anak long berbujuk jatuh pula walaupun ron pada hukum dalam 2 bulan. Menurut kanun nombor 3 tahun 2008 tentang peradilan adat kampung dan kanun nombor 13 tahun 2008 tentang perlindungan anak dapat tertulis restoratif justice dan merupakan salah tabuh langkah yang tepat untuk melindungi nama baik anak dan masa depan anak. Tapi anak dalam proses peradilan pidana yang merupakan upaya penyelamatan anak dari trauma yang akan mereka derita selama menjalani proses pemeriksaan. Ya ayo si kolam tajuk rapanya, kedanyo dino, tak kalian kedua aku hapus tu halapan, mumat jaro di pihak bandua belah pihak supaya mengasam penabung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Iya, Anda masih bersama kami dalam program talk show dan mana kita sudah melihat mungkin begitulah bagaimana penyelesaian tadi ini upaya terhadap konflik bisa diselesaikan di pihak kampung sesuai dengan adat ataupun dikenal dengan restoratif justice ini. Nah, kita sudah berada di segmen akhir dalam tayangan kali ini mengenai bagaimana ranah HAM dan juga restoratif justice ini sendiri juga menarik bahwa bagaimana kita mengembalikan anak ataupun menghindari anak dari trauma hukum ini. Ya Pak ya. Nah mungkin Pak Riza bisa jelaskan lagi tidak Pak Riza, ini sebenarnya diharapkan dari penerapan restoratif justice ini apa ini? Karena penerapannya kita harapkan bahwa anak tidak harus diselesaikan di proses peradilan dan tidak harus masuk dalam penjara. Baik. Karena kalau menjadi masuk dalam penjara cukup banyak permasalahan yang dihadapi. Sekolah nggak sempat. Ya, mereka keluar penjara juga diberikan label nantinya sebagai penjahat. Ini yang kita hindari. Karena dalam masyarakat narapidana itu pada anak label yang sangat negatif. Itu yang sangat negatif. Itu yang beratnya. Maka kita harapkan mari masyarakat untuk mengembangkan penyelesaian secara adat ini atau restoratif justice tadi. Ya. Itu yang kita harapkan. Dan dalam masyarakat kita harapkan jangan ada nanti penyelesaian ini harus dilalui dengan adanya denda damai. Itu kita khawatir. Tidak perlu. Nah, sebenarnya harus ada atau bagaimana ini? Ya, kita kan dalam masyarakat terkenal luka tak sifat, darah tak sukat. Harus sesuai. Karena juga kita khawatir berkembang nanti kalau tidak ada dan uang itu tidak mau dimaafkan. Itu jadi problem. Karena untuk kasus-kasus tertentu yang upahnya sesuai upah minimum di bawah upah minimum itu tidak perlu adanya pemaafan korban. Narkotika juga tidak ada korbannya. Jadi untuk maafan ini tidak harus dengan adanya dananya ya. Pelaku ini sendiri. Ya. Ini tidak harus dengan dana. Karena masyarakat berkembang nanti oke, kita damai dengan syarat harus memberikan uang. Nah, itu bahaya sebenarnya. Oke, nah ini diganti dengan ataupun dihilangkan? Nanti dihilangkan. Makanya kita lihat dulu kalau rusak barangnya ganti barang. Memang itu ditentukan dalam pedoman penyelesaian syarat juga ditentukan.
Jadi ada ganti rugi, misalnya apa barangnya rusak kita ganti barang. Karena ada kasus dulu kita lihat dia hilangnya Honda Astuti Astrea 73. Baik. Tapi orang masyarakat ini meminta dengan ganti Karisma. Ini kan juga nah, jauh itu berbeda. seperti apa ini? Adanya perbedaan. Ini aja perbedaan. Walaupun dalam merek yang sama mungkin ya. Juga pernah terjadi diselesaikan oleh Kanit Reskrim di Aceh Besar Janto. Ada anak-anak mencuri 2 karung beras, tapi yang punya pabrik badinya minta harus diganti 2 ton. Kan tidak adil sebenarnya. Karena belum tentu yang mencuri beras dia 2 ton itu. Baik. Nah, penyelesaian terhadap masalah seperti itu apa yang dilakukan ini, Pak? Makanya harus berunding nantinya. Itu haput tadi masyarakat Gampung harus apa yang harus lakukan, misalnya apakah dia membersihkan masjid, dia untuk menghafal Al-Qur'an, itu kan lebih bagus. Akhirnya kegiatan ataupun hukuman yang positif untuk si anak. Positif yang juga bekal bagi dia nantinya. Bagi si anak dia. itu bekal. Dan dia ada tanggung jawab nanti, itu yang perlu. Ada tanggung jawab terhadap perbuatannya. Baik. Gitu. Dan ini juga memberikan efek jerah kepada si anak, dan bagaimana ke depan tidak mungkin akan nggak boleh kita katakan jerah, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab dia. Kalau jerah nanti pengganti tadi hukuman itu sebagai tanggung jawab dia telah melakukan hal tersebut ataupun kesalahan tersebut. Tapi bukan berarti anak-anak tidak bisa diproses. Ada yang bisa proses. Yang hukumannya 7 tahun ke atas, yang residip itu bisa proses. Baik. Dengan masyarakat beranggapan nanti harus selesaikan secara restoratif justice semua, tidak. Tidak. Tapi dia wajibkan diupayakan untuk dipersi dulu. Dan juga tadi dilihat bahwa ada kesalahan-kesalahan ringan yang dibuat, nah itu baru bisa diterapkan dengan restoratif justice ini sendiri. Apabila sudah terlalu berat maka itu tidak bisa. Sepertinya ada syarat-syarat yang tertentu. Ada syarat tertentu. Karena polisi, jaksa wajib. Baik. Sedangkan hakim sekarang ada pasal 100-nya udah di judicial review, udah dihapuskan. Hakim nggak boleh dipidana. Karena bagi polisi jaksa yang tidak mengupayakan dipersi itu bisa kena sanksinya 2 tahun. Nah, tapi ini ada kasus bahwa mungkin ada pihak keluarga yang berselisihan tadi yang tidak menerima apabila tidak dilakukan proses hukum. Ya, kalau seandainya tidak ada pemaafan, itu harus dilanjutkan ke pengadilan. Baik. Nah, itu harus. Karena tidak ada pemaafan kan, maka diharapkan adanya pemaafan terlebih dahulu. Tapi untuk kasus narkotika kan nggak ada korban. Baik. Kalau nggak ada korban, siapa minta maaf nanti. Nah, untuk kasus narkotika ini seperti apa? Apakah lebih kepada pembinaan si anak atau bagaimana? Ya, kita lihat pembinaan anak. Kalau dia pengguna kan nanti itu direhab kan, itu direhab. Iya. Nah itu juga jadi memang diutamakan terkait dengan itu, kita lihat dulu anak itu sebagai korban dan sebagainya. Nah ini nih juga. Sehingga lebih kalau memang dia sebagai korban oleh pengguna terkait narkoba di rehab. Banyak kan mereka itu tadi contoh-contoh. Tapi kan tidak jarang anak sebagai pelaku juga, anak menjadi pengedar juga. Nah itu berbeda tidak hukumannya ini, Pak? Ya itu kan makanya kita harus lihat kasusnya, apakah tiba dia langsung, apakah jadi pengedar, tentu ada pihak lain. Kalau dia inisiatif sendiri jadi pengedar, dia punya modal besar untuk itu. Jadi tidak kan memungkinkan. Iya, tidak memungkinkan. Jadi ada pihak lain malah yang mungkin mengendalikan yang dia untuk menyuruh, untuk menjual atau apa. Jadi hal seperti tadi jangan diartikan bahwa dia pengedar, justru dia korban. Ada tekanan dari pihak tertentu untuk dia mengedarkan. Nah ini jadi memang kita harus jeli melihat terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dan anak dalam hal ini misalkan narkotika. Baik. Maka kalau kita lihat peran hakim itu sangat besar. Apakah dia mau direhab? Nah ini harus hakimnya harus memutuskan nanti direhab aja nantinya. Tidak harus masuk dalam LB. Maka hakim sangat besar perannya di sini. Jadi diharapkan artinya putusan hakim yang terakhir. Bisa saja putusan hakim itu direhab, bisa saja dipidana. Dipidana, ya. Tapi juga melihat ketentuan sendiri ini ya. Seberapa beratkah yang dilakukan oleh si anak ini? Karena nanti ada pasal yang memiliki dan pengguna kan. Nah, biasanya kalau pasal 2127 itu pengguna. Itu kan ada direhab. Jadi kita harapkan ke depan adalah anak-anak kita sebenarnya bebas dari segala hukum-hukuman ini, bebas dari segala berhubungan dengan hukum, dengan menjadi tersangka, menjadi korban ataupun narapidana, sehingga juga anak ke depannya bisa bersekolah, bisa melakukan aktivitas sebagai anak, bisa meraih masa depannya juga. Nah, artinya ini juga diharapkan perlindungan maksimal dari orang tua sendiri sebelum anak mungkin melakukan kesalahan tersebut.
Nah mungkin sebagai segmen akhir kita ini pesan Bapak kepada mungkin anak-anak kita, anak-anak Aceh terutama ini agar tidak terlibat dengan hukum. Kalau kita lihat, kita sebenarnya bertanggung jawab, masyarakat juga bertanggung jawab, juga kita memberikan pengarahan-pengarahan kepada anak tersebut. Kita yang jadi darurat narkotika sekarang. Itu nggak habis-habis anak berkaitan dengan narkotika. Maka harus diberikan sosialisasi oleh siapapun, oleh masyarakat juga, oleh keluarga juga, oleh yang pihak terkait nanti. Tapi berkembang saat ini bahwa masyarakat kita yang sudah tidak peduli lagi dengan mungkin anak orang lain, masa bodoh. Nah, rasa tidak peduli ini mungkin bisa dikembalikan tidak seperti dulu. Ini yang kita harapkan. Saling menjaga sesama. Sebenarnya kan kalau kita lihat masyarakat adat kita, kalau anak-anak bermain pada maghrib hari kan berani menegur. Menegur. Nah, walaupun bukan anak sendiri, ya. Tapi nampaknya sekarang udah kurang. Sudah kurang. Atau khawatir nanti kok anak saya kok bapak yang ngurus, itu yang berkembang. Jadi kita khawatirkan itu. Lalu kita harus biasakan seperti dulu lagi. Seandainya maghrib, siapapun boleh menegur anaknya untuk salat ke manasam misalnya. Baik, mungkin kita harus mengembalikan rasa kepedulian terhadap sesama. Anak siapapun. Anak siapapun, tidak hanya anak sendiri, tapi anak orang apabila melakukan kesalahan, mohon ditegur. Ya, ditegur bukannya dihakimi, bukannya dilakukan hal-hal yang lain, tapi berpermulaan dengan menegurnya, memberikan bimbingan mungkin ini ya. Oke, mungkin dari Pak Bunyamin sendiri, ini ada yang ingin Bapak sampaikan di segmen akhir kita, mungkin lebih besar terhadap Ranham ini sendiri, simpulannya dan juga restoratif justice ini sendiri, Pak. Pertama memang terkait dengan Ranham, kita memang akan selalu berkomunikasi dengan pihak terkait, pemerintah daerah dan juga masyarakat tentunya. Kemudian untuk melakukan hal-hal mengimplementasikan Ranham. Ranham ini yang tentunya memang akan berguna bagi masyarakat secara keseluruhan untuk mengakses segala hal kaitan dengan hak masyarakat yang turut juga berpartisipasi kaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga publik yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan kita bersama. Oke, satu lagi nih Pak mengenai restoratif justice ini yang mulai diterapkan di masyarakat kita sebenarnya walaupun sudah ada sejak dulu ini Pak. Ya, jadi memang cukup baik sekali sudah dilakukan. Memang undang-undang SPPA itu berlaku 2012 karena penolakan 2 tahun jadi 2014. Tetapi di Aceh khususnya malah masyarakat sudah melaksanakan lebih dulu kan, lebih dulu yaitu dengan adanya hukum adat yang baik. Jadi memang seperti beberapa masyarakat istilahnya di masyarakat lain ada namanya musyawarah, penyelesaian melalui musyawarah. Ada misalkan kalau di Sumatera Barat ada KAN, ada kerapatan adat nagari ya, nah di sana juga ada. Itu jadi memang bersumber restoratif justice seperti Prof. Reza bilang, itu memang berasal dari kearifan lokal yang sudah ada di Indonesia ini yang dijadikan hukum positif. Iya, kemudian substansinya diambil, diadopsi lah gitu kira untuk diterapkan ke dalam undang-undang. Iya, baik. Dan terima kasih kepada Pak Bunyamin dan juga Pak Riza atas bincang-bincang kita sore hari ini, dan juga pemirsa terima kasih atas partisipasi Anda. Dan demikian talkshow kita sore hari ini, dan semoga memberikan inspirasi dan juga ilmu terkait kepada kita bagaimana cara kita mendidik anak dan juga menerapkan restoratif justice ini di masyarakat kita yang meskipun sudah ada sejak dulunya. Dan akhir kata saya Alfreni mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.